Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini aku ingin mereview sebuah buku seperti janji aku sebelumnya tentang buku logika. Tapi buku ini logikanya berbeda dengan buku-buku logika sebelumnya. Benar-benar berbeda banget. Mungkin teman-teman sudah baca ataupun belum baca. Terus bukunya apa dan mana? Kalau mananya sudah pasti, kalau teman-teman mengikuti aku dari unboxing bukunya pasti sudah tahu bukunya apa. Tapi untuk yang belum tahu bukunya apa, kita intro dulu. Nah, bukunya apa? Bukunya sudah ada di samping kanan aku, tentang logika dari Ludwig Wittgenstein. Bukunya ini Tractatus Logica Philosophicus, ataupun tentang pembahasan tentang logika filsafat, atau dengan singkatan biasanya TLP bukunya singkatannya. Nah, bisa teman-teman lihat bagian cover bukunya warnanya kuning, secara keseluruhan kuning, dan ada warna ungu di bagian sampingnya, dan di bagian depan ada ilustrasi gambar brain atau gambar otak di sini. Bahwasanya kalau aku ingin menjelaskan buku ini dari persepsiku, buku ini menggambarkan sebuah otak. Dalam logika kita ditekankan untuk berpikir secara keras dengan rasio ataupun logika. Dan logika itu ataupun rasio berpikir itu biasanya diidentikan dengan gambar otak ini. Bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbitnya. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga alamat penerbitnya, ini Yogyakarta. Dan jenis bukunya ataupun genrenya non-fiksi ataupun juga filsafat seperti judulnya, Logica Philosophicus. Untuk harga buku ini kemarin aku beli seharga 51.000, kalau nggak salah, yes gitu, harganya segitu, 51.000. Terus kita buka bagian dalam bukunya dari Ludwig Wittgenstein. Bagian awal ada tulisan tentang apa yang tidak bisa dikatakan, seharusnya kita diam. Nah, untuk penjelasan tentang quotes di buku ini, di bagian awal buku ini, nanti diterangkan di buku ini. Selanjutnya ada tebal buku 126 halaman dengan ukuran buku 13 kali 19 cm segini, 13 kali 19 cm, kecil sih bukunya, nggak besar-besar banget. Cetakan pertama bulan Maret 2020. Penerbitnya adalah Stephanus Aswar Herwinarko, dan di bagian sampingnya ada pengantar dari Bertrand Russell, ataupun juga bisa dikatakan gurunya, ataupun juga bisa dikatakan teman sahabatnya berdiskusi. Ini buku pertama dari Wittgenstein. Nanti ada buku keduanya atau Wittgenstein versi kedua tentang filsafat investigasi filsafat. Kalau katanya, aku tidak mau mengatakan lebih jauh ya tentang buku tersebut karena aku juga belum baca. Katanya buku itu Wittgenstein versi kedua. Terus bukunya itu Wittgenstein mengkritisi buku pertamanya dari karya buku Tractatus ini. Katanya seperti itu. Kita cukupkan sampai di situ saja tentang pembahasan bukunya. Terus setelah itu ada daftar isinya, ada, bisa teman-teman lihat, cukup simpel tentang daftar isinya dari buku ini dan kata pengantar dari penulisnya.
setelah pengantarnya dari buku ini ada pembahasan tentang logika filsafat. Nah, di buku ini, di buku Tractatus Logica Philosophicus yang aku tangkap, bagaimana pemikiran Wittgenstein itu begitu kritis terhadap beberapa filosof sebelumnya tentang filsafat. Menurut Wittgenstein dalam bukunya ini, TLP, nah, bahasa itu harus menjelaskan dunia. Menurut Wittgenstein, dunia itu terdiri dari beberapa objek. Dan objek itu adalah fakta. Satu fakta, fakta kedua, fakta ketiga itu namanya fakta atomik. Satuan terkecil dari sebuah fakta ataupun objek. Nah, objek yang bisa dilihat, bisa dirasakan di indera itu harus bisa dipikirkan dengan akal rasio, akal budi. Nah, ketika sudah dipikirkan, berarti juga harus bisa dikatakan dengan bahasa ataupun proposisi. Proposisi yang lengkap itu juga bisa kita bedah lagi dengan namanya proposisi elementer. Nah, proposisi elementer itu sejalan ataupun juga berbanding lurus dengan fakta atomik, objek, satuan terkecil dari objek. Jadi dari pemahaman TLP ini, bahasa itu menjelaskan dunia yang satuannya adalah fakta, dan dunia individu itu terbatas dengan bahasa. Ketika bahasa itu terbatas, berarti dunia terbatas. Apa sih yang tidak terbatas dalam dunia? Kayaknya semua hal itu terbatas, dan terbatasnya itu juga tergantung dalam pemahaman kita tentang bahasa. Itu sih yang aku tangkap dari buku ini. Coba aku memberikan contoh misal dari buku ini tentang aku dan ibu dan ayah pergi jalan-jalan ke pasar. Nah, dalam bahasa tersebut bisa kita kita pilah-pilah dengan proposisi elementer tadi. Fakta atomik juga. Aku adalah ada, ibu adalah ada, ayah adalah ada, dan pasar juga ada. Nah, paham ya maksud aku? Ketika satuannya itu bisa dipilah-pilah, itu bisa menjadi proposisi secara keseluruhan, dan itu adalah sebuah dunia yang juga bisa dipilah-pilah dengan menggunakan sebuah ada tersebut. Itu yang aku tangkap dalam buku ini. Nah, terus isi dari buku ini apa? Nah, tadi kan aku hanya menyampaikan secara garis besar yang aku pahami dari buku TLP ini. Tetapi yang aku tangkap juga di buku ini menjelaskan bagaimana menjelaskan filsafat ataupun filsafat logika, terus fisika, matematika logika, linguistik ataupun ilmu bahasa, metafisika tentang hal-hal mistis, dan juga dari teori pengetahuan, bagaimana manusia itu mengetahui sebuah pengetahuan. Dan di buku ini ada 6 poin pembahasan. Gimana ya, buku ini sebenarnya bisa dikatakan aneh menurut aku aneh, berbeda dengan beberapa buku-buku filsafat ataupun juga buku-buku penulisan secara ilmiah yang biasanya dibahas bab 1 tentang membahas ini, bab kedua membahas ini, terus gini, 3, 4 dan seterusnya. Nah, buku ini berbeda, bisa dikatakan aneh, tetapi secara secara esensial ataupun esensi dari bukunya, pembahasannya sebenarnya sama. Misal aku beri contoh buku ini misal poin 1 itu membahas tentang dunia adalah segala hal yang terjadi. Terus pembahasannya lebih rincinya dari yang nomor 1 ini ada di 1.1. Dunia adalah kumpulan fakta, bukan kumpulan benda-benda. Nah, dari
poin 1.1 ini dijelaskan lagi di poin 1.11. Paham ya maksud aku? Jadi poin 1 itu dijelaskan di poin 1.1. Nah, di poin 1.11 itu menjelaskan tentang poin 1.1. Terus 1.2 penjelasannya di 1.21. Itu yang dimaksudkan dalam buku ini. Yang aku pahami juga, nanti seandainya ada kekeliruan bisa teman-teman benarkan di kolom komentar. Dan di buku TLP ini, di buku Ludwig Wittgenstein, mengkritisi dan juga mengkritik secara belak-belakan, juga pedas juga menurut aku, tentang bagaimana filosof yang pada saat itu dan juga sebelumnya cara berfilsafatnya itu kurang ketat gitu. Jadi beliau ini secara kalau berfilsafat itu benar-benar ketat. Analisisnya itu harus benar-benar teliti dari segi bahasanya. Nah, kritiknya itu tentang bagaimana masyarakat itu malah kebingungan dengan penjelasan dari para filosof tentang sesuatu hal yang dibahas dalam filsafat. Jadi beberapa filosof sebelumnya juga di zamannya itu menurut beliau itu tidak memperjelas filsafat, malah membuat bingung masyarakat dalam berfilsafat. Penjelasannya itu ataupun kritikannya itu ada di poin 4.112. Tujuan filsafat adalah menerangkan pemikiran secara logis. Filsafat bukanlah kumpulan doktrin ataupun teori, melainkan sebuah aktivitas. Sebuah buku filsafat secara esensial terdiri dari usaha-usaha menerangkan. Sebuah buku filsafat secara filsafat tidak menghasilkan proposisi-proposisi filosofis, tetapi membuat proposisi-proposisi menjadi jelas. Tanpa filsafat, tanpa filsafat, pemikiran seolah buram dan kabur. Tugas filsafat adalah memberikan pemikiran itu menjadi jelas dan memberikan batasan-batasan yang tegas. Itu ya. Terus selanjutnya di 4.113, filsafat menentukan batas bagi wilayah ilmu alam yang sering diperdebatkan. Nah, lanjutkan lagi. Maka filsafat harus menentukan batas yang dapat dipikirkan, dan dengan demikian juga batas apa yang tidak bisa dipikirkan. Filsafat harus menentukan batas apa yang tidak bisa dipikirkan melalui apa yang bisa dipikirkan, dan seterusnya. Itu penjelasan dari Wittgenstein tentang filsafat dan kritiknya kepada beberapa filosof sebelumnya dan juga di zamannya. Di buku ini bisa dikatakan kalau kita membuat sistematika penulisan secara bab per bab itu ya, buku ini ada 7 bab pembahasan. Meskipun Wittgenstein adalah seorang murid dari Bertrand Russell dan juga teman dari Gustav Frege, tetapi beliau sebagai seorang filosof juga mengkritisi pemikiran dari gurunya Russell dan Frege. Sering terjadi dalam filsafat itu pemikiran gurunya dikritik oleh muridnya. Dalam artian kritiknya itu lebih membangun gitu ya. Progres ke depan tentang ilmu. Mungkin itu saja dari aku tentang Tractatus Logica Philosophicus. Jika menurut teman-teman bermanfaat bisa tulis di kolom komentar ataupun like, comment, share, subscribe. Jika ada yang tidak tepat bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.